Baik. Kemudian Allah telah melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon yang Allah sebutkan. Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah mengatakan wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga dan makanlah di surga dengan jenis makanan yang banyak itu. Apa yang kamu inginkan, silahkan. Tetapi apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tetapi jangan kamu dekati pohon ini. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Tetapi apa? Fa'azallahuma syaitan. Tetapi syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kemudian syaitan menggelincirkannya dan menyebabkan mereka keluar dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, turunlah kalian, nanti sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kamu di bumi akan tinggal beberapa masa sampai waktu yang ditentukan. Maka setelah memakan buah itu apa Nabi Adam? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Nabi Adam mendapatkan pelajaran, menerima pelajaran dari Allah, kalimat, doa. Fataba alaih, dan Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apa kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Maka termasuk baik ketika kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Allah permintaan, mohon ampun dulu. Mohon ampun dulu dengan doa yang tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dan makanlah apa yang kamu kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kamu dekati pohon ini, enggak boleh mendekat. Fatakuna minadh zalimin. Nanti kamu akan menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang zalim. Tetapi apa? Fawaswasa lahumas syaitan. Syaitan membujuk, membisik-bisiki. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kemudian syaitan membisik-bisiki untuk menampakkan aurat mereka. Syaitan mengatakan waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Syaitan mengatakan sesungguhnya Tuhanmu tidak melarang kamu untuk memakan buah pohon ini kecuali apa? Agar kamu tidak menjadi raja dan kekal di surga. Wa qasamahuma. Bahkan syaitan bersumpah, datang menggunakan sumpah. Maka di antaranya itu yang membuat Nabi Adam mulai percaya, datang dengan sumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku adalah orang yang menasihati kamu, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Itu kata syaitan. Fadallahuma bighurur. Syaitan memberikan petunjuk kepada Nabi Adam, tapi dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka ketika merasakan dari pohon itu, nampaklah aurat mereka berdua. Kemudian Nabi Adam mengambil pohon-pohon yang ada di surga untuk menutup auratnya.
Itu kejadian Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menjanjikan kepada Nabi Adam, kalau kamu tidak melanggar dan kamu bisa di surga, dikatakan apa? Intinya begini, Allah memberi nasihat, kamu hati-hati di surga, jangan sampai syaitan membujukmu. Jangan sampai kamu terkena jebakannya. Kenapa kalau begitu? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Jangan sampai mereka itu mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatasqa, dan kamu akan celaka. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Allah menjanjikan kalau kamu di surga, la taju'a fiha wa la ta'ra, tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan telanjang, terbuka auratnya. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Dan di surga kamu tidak akan kehausan, tidak akan pula tertimpa panasnya matahari. Tapi apa? Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan membujuknya lagi. Qala, mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, di sini disebut syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan, syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Maka singkat cerita, karena digoda begitu, makanlah Nabi Adam, nambahlah auratnya. Maka Allah menyebutkan wa asa Adam rabbahu faghawa. Maka Nabi Adam telah melanggar, wa asa, melanggar atau bermaksiat kepada Allah, faghawa, maka dia tersesat atau gagal. Kata ghawa dalam kamus artinya tersesat dan juga gagal. Tapi apa ayat berikutnya berbunyi, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Tapi kemudian Allah memilihnya, fataba alaihi, Allah menerima taubatnya, wa hada, dan Allah memberikan petunjuk. Tetapi disebutkan dengan kalimah wa'asa, bermaksiat. Tetapi maksiat di sini tidak sebesar seperti maksiat minum khamr atau zina atau membunuh dan sebagainya. Tidak sebesar itu. Dan bahkan Allah telah menyebutkan Nabi Adam memakan dari pohon itu diantaranya karena dia lupa. Allah mengatakan wala qad ahidna ila Adam min qabl. Sungguh kami telah mengambil perjanjian, kesepakatan kepada Adam, sudah memerintahkan memberikan rambu-rambu sejak lama. Tapi apa? Fanasiya walam najid lahu azma. Tetapi dia kemudian lupa dan tidak lagi memiliki keinginan yang kuat. Dan manusia kalau melakukan perbuatan dosa karena lupa, rufi'a anhul qalam, maka apa? Tidak ditulis dosanya. Tetapi kenapa Allah sedikit menghukum? Karena itu sebagai perhatian untuknya dan untuk anak keturunannya dari tipu daya setan. Dan hendaklah berhati-hati dari bisik-bisikannya. Maka Allah kemudian mengatakan, ya bani Adam, ini untuk kita semua, wahai keturunan anak Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu mencelakakanmu, membujukmu, menipumu. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan bapak kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, bahkan berhasil melepaskan pakaian dari keduanya dan menampakkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian bersama
kelompok-kelompoknya. Min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang tidak bisa kita melihat. Jadi setan, iblis, jin bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan itu penolong, aulia, bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka biasa yang bekerja sama dengan syaitan itu siapa? Para tukang sihir, para dukun, gitu-gitu. Kalau orang yang mengaku beriman, maka meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta rezeki, minta kesehatan, keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bapak rahimakumullah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kemudian surga apa yang ditempati oleh Nabi Adam? Apakah surga yang nanti setelah wafat kita janjikan masuk kepadanya, atau surga yang ada di dunia, taman-taman di dunia? Nah, ternyata para ulama pun berbeda pendapat mengenai surga ini. Tetapi yang paling banyak dipilih oleh para ulama adalah surga al-ma'wa. Surga yang nanti akan kita masuki setelah kita wafat. Karena sifat yang Allah sebutkan itu sifat surga yang nanti kita tempati. Allah mengatakan innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu di dalamnya tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah telanjang, terbuka auratnya. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, dan tidak akan pernah kehausan, juga tidak akan terkena sengatan matahari. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga yang dimaksud surga yang Allah janjikan untuk kita nanti kita masuki. Dan berdasarkan hadis yang sahih, kisah tentang syafaat di hari kiamat, bahwasanya Adam mengatakan kepada orang-orang yang meminta kepada beliau syafaat. Tetapi Nabi Adam menjawab, "Wal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum." Apakah kalian tidak tahu bahwasanya yang mengeluarkan bapakmu dari surga itu apa? Kesalahannya. Begitu. Dan ini konteks ini dikatakan oleh umat manusia ketika antri mau masuk ke surga. Maka bisa kita pahami surga yang dimaksud yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga yang dipersiapkan untuk kita nanti. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Baik, kemudian berapa lama Nabi Adam tinggal di surga? Ini juga tidak ada berita yang jelas dari Rasulullah Muhammad SAW berapa lama Nabi Adam tinggal di surga. Dan kalau ada yang mengatakan tentang ini, beliau mengatakan fahada qaulun 'ala Allahi bila ilm. Maka kalau ada yang mengatakan berapa lamanya, itu termasuk orang yang mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Karena memang Nabi tidak mengabarkan berapa lamanya tinggal di surga. Kemudian berapa jumlah anak cucu Adam? Ini juga sama. Tidak ada berita yang sahih dari Allah maupun dari Rasulullah Muhammad SAW berapa jumlahnya. Meskipun ada yang mengatakan sesungguhnya Hawa itu melahirkan dari Nabi Adam 40 anak dalam berapa? Dalam 20 perut. Maksudnya setiap hamil itu kembar, dan cara menikahkannya adalah
si putra perut satu nikah dengan putri perut kedua, dan si putri perut ke satu nikah dengan putra perut kedua. Begitu. Tetapi apa? Ini tidak valid begitu. Oh nggih. Dan terakhir Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tarikhnya, ahlut tarikh, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya Adam tidak wafat melainkan setelah melihat anak keturunannya berapa? 400.000 orang. Tetapi ini bukan dari dasar hadis yang sahih, hanya riwayat begitu. Entah dari Israiliyat yang tidak bisa kita dustakan secara langsung dan tidak bisa kita terima secara langsung. Kita dengar begitu saja. Begitu. Ibnu Katsir mengatakan, tidaklah wafat Nabi Adam melainkan dia telah melihat anak keturunannya, anak cucu dan ke bawah berapa? Arba'ami'ati alfin nasmah. 400.000 orang. Wal ilmu fi dzalika kulluhu 'indallah, dan ilmu tentang ini semua Allah yang lebih tahu. Itu sedikit tentang kisah Nabi Adam. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan masih tentang Nabi Adam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo, Pak. Oke. Kedua, kapan Adam itu akan menjadi nabi? Itu karena belum ada umat kecuali itu. Dan yang ketiga, apakah setan itu juga menggoda jin yang masuk Islam? Masya Allah, mantap pertanyaan ini. Ini kayak pertanyaan apa itu? Cerdas cermat, lomba Agustusan. Yang pertama pertanyaannya, kan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Apakah Ibu Hawa tingginya juga begitu? Yang pertama saya katakan, saya belum dapat hadis yang sahih yang menjelaskan itu. Tetapi secara logika, kalau suaminya segitu, masa istrinya beda? Ya paling mungkin selisih 1 hasta atau 2 hasta gitu. Mungkin loh. Tapi kalau yang pasti gitu, tidak ada hadis yang mengabarkan istrinya berapa. Oke. Yang kami tahu. Karena yang Nabi katakan tinggi Nabi Adam 60 hasta, sedangkan Ibu Hawa tidak disebutkan. Maka saya tidak bisa mengatakan pastinya berapa karena ini perlu hadis yang sahih dari sumber yang betul. Kalau enggak kita enggak berani. Yang kedua, sejak kapan diangkat menjadi nabi? Sedangkan ketika Nabi Adam diciptakan itu Hawa belum diciptakan. Ini saya belum tahu, Pak. Tetapi kita semua sepakat bahwasanya Adam adalah nabi. Nah, adapun kapan diangkat saya belum tahu. Kemudian syaitan tadi apakah menggoda jin begitu? Jin yang masuk Islam, apakah setan menggoda sesama kalangan setan begitu? Wallahu alam, Pak. Saya belum bisa menjawab ini. Ini PR buat saya. Tetapi kalau setan dari jenis manusia, dia memang menggoda. Para pelaku maksiat itu menggoda, bahkan mengajak, membuat iklan sedemikian rupa. Bahkan di zaman sekarang, nuwun sewu maaf, banyak aplikasi yang itu menuju ke perbuatan maksiat dan bahkan diiklankan. Yang paling ringan
itu aplikasi pinjam uang dan itu ada ribanya, ada bunganya. Itu yang paling ringan. Yang berat itu aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari apa? Pacar. Bahkan bisa pergi bareng. Bahkan naudzubillah sampai ke zina. Begitu. Maka Bapak Ibu silahkan hati-hati, anak putra-putrinya dicek HP-nya. Jangan sampai ada aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada kemaksiatan. Kita akhiri sudah jam 7.10 menit, ini sudah pas ini. Tadi saya mulai jam 7 lebih 10. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.